Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sobat mengaji yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, yang mana di kesempatan kali ini kita lanjutkan pelajaran kita dan kita telah sampai di halaman 14 Iqra 4. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita membaca ta'awudz dan juga basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pelajaran kita dari kata pertama ya. Kita lihat katanya. Wa atharihim. Perhatikan ya, dibaca yang 2 harokat dan yang 1 harokat. Yang pertama, huruf A. Huruf A dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil di atas huruf A. Alif kecil ini ya, tanda ini adalah merupakan tanda 2 harokat. Maka ketika terdapat harokat seperti ini atau huruf seperti ini di atas huruf baik A, I, U, Ba, dan juga Ta, maka huruf tersebut harus dipanjangkan 2 harokat ya. Contohnya seperti ini ya, huruf A. Maka dibaca wa A ya, jelas ya. Wa A harus dipanjangkan 2 harokat atau diayun sekali. Wa A Tha ya, Tha dibaca 2 harokat, perhatikan. Karena terdapat alif. Huruf alif adalah merupakan tanda 2 harokat ya. Alif tanpa harokat di atas ya. Kalau alif yang berharokat maka tidak dibaca 2 harokat ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah alif yang tidak berharokat, tapi berdiri tegak ya. Di depan satu huruf, misalnya huruf ini huruf Tha ya. Berada di depan huruf Tha, maka huruf Tha harus dibaca 2 harokat ya. Contohnya wa a Tha harus panjang ya. Tha harus diayun sekali. Wa atharihim. Wa atharihim. Jelas ya? Ri dibaca 1 harokat. Harokat I ya. Harokat bawah, maka dibaca 1 harokat karena tidak ada yang mempengaruhi untuk menjadi 2 harokat. Wa atharihim. Jelas ya? Mim sukun berada di ujung ya. Berada di ujung, dibaca wa atharihim. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Zamhariron. Zamhariron. Perhatikan kata za, di depannya terdapat mim sukun, maka langsung ditekan ya. Zam. Zam tidak ditekan sekali tapi langsung berhenti ya. Zam hariron. Perhatikan kata ri atau huruf ri. Ini huruf ro menjadi ri karena harokat i ya. Di depan huruf ri terdapat ya sukun atau ya mati. Maka huruf ri dipanjangkan 2 harokat atau diayun sekali. Zamhariron. Jelas ya? Zamhariron. Huruf ro yang di ujung meskipun terdapat alif yang merupakan tanda 2 harokat, tapi karena terdapat tandaan di atas huruf ro, maka dia harus dibaca 1 harokat saja. Dibaca 1 harokat saja ya. Zamhariron. Zamhariron. Seperti itu ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Faghashiyahum. Perhatikan. Faghashiyahum. Ini 1 harokat semua ya. Mim sukun berada di ujung ya. Faghashiyahum. Ya jelas ada harokatnya. Faghashiyahum. Kita pelan-pelan. Faghashiyahum. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Ra'aitahum. Perhatikan kata A diayun sekali atau dibaca 2 harokat karena terdapat ya sukun atau ya mati yang merupakan tanda
dua harokat ya, huruf dua harokat. Ro'ai harus panjang ya, dipanjangkan dua harokat. Ro'aitahum, ro'aitahum harus diayun ya, harus diayun karena itu harus wajib diayun ya, karena itu mat tobi'i, mat wajib dibaca dua harokat. Ro'aitahum, mim sukun berada di ujung ya. Ro'aitahum. Baik, kita lihat lagi contoh kata dan huruf berikutnya. Salatihim, salatihim. Perhatikan kata la ya. La dibaca dua harokat karena di depannya terdapat alif. Ini adalah huruf lam alif ya. Lam alif. Karena terdapat alif di depannya, maka harus dibaca dua harokat. Sola, sola harus panjang ya. Solatihim, mim sukun berada di ujung. Solatihim, harokat i ya. Solatihim. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Khashi'una, khashi'una. Perhatikan kata kho. Kho dibaca dua harokat karena terdapat alif di depan huruf kho, maka harus dipanjangkan dua harokat. Kho shi'una. U dibaca dua harokat karena terdapat waw sukun atau waw mati di depan huruf u, maka harus dipanjangkan dua harokat. Jadi alif dan waw kemudian ya sukun adalah merupakan tiga huruf yang jadi tanda dibaca dua harokat ya. Jadi tiga huruf ya, alif, waw dan ya ya. Maka kita baca khashi'una, khashi'una. Jelas ya? Baik, kita lihat lagi contoh kata dan huruf berikutnya. Wa aidikum, wa aidikum. Perhatikan kata ai. A dibaca dua harokat karena di depannya terdapat ya sukun atau ya mati, maka a dibaca dipanjangkan dua harokat. Wa aidikum. Di dibaca dua harokat karena terdapat ya sukun atau ya mati. Wa aidikum, mim sukun berada di ujung ya. Wa aidikum, wa aidikum. Jadi harus ayun ya. Aidi, aidikum. Jelas ya? Baik, kita lihat lagi contoh kata dan huruf berikutnya. Qamtariran, qamtariran. Perhatikan kata ri. Ri dibaca dua harokat karena terdapat ya sukun atau ya mati ya. Maka ri dipanjangkan dua harokat atau diayun sekali. Huruf mim sukun berada di tengah ya. Qom, qom, qamtariran ya. Riron jadi harus diayun ya karena ya sukun atau ya mati yang merupakan tanda dua harokat. Sedangkan huruf ro, harokat a, harokat an ya. Meskipun ada alif maka dibaca satu harokat. Qamtariran. Oke, jelas ya? Kita beralih ke contoh berikutnya. Ro'au, ro'au ayatan. Perhatikan. Ro'au ayatan. Au, ya huruf a dibaca dua harokat karena terdapat waw sukun. Meskipun di depannya terdapat alif, tapi alif di sini tidak perlu dibaca ya. Tidak perlu dibaca, maka dibaca ro'au. Ro'au. Dibaca biasa saja ya. Ro'au. Tidak perlu dibaca alif ini ya. Ini baru ayatan. Jadi a yang ini harus dibaca dua harokat karena terdapat alif kecil di atas huruf a. Maka kita baca ro'au a. Jadi harus diayun ya. Harus diayun sekali atau dipanjangkan dua harokat. Ayatan ya. Huruf di ujung huruf ta marbutoh. Kemudian harokatnya an ya. Harokat tanwin an. Maka kita baca ro'au ayatan. Perhatikan. Ro'au ayatan. Oke, kita lihat lagi contoh kata dan huruf berikutnya. Yumitukum,
Yumitukum. Perhatikan kata mi. Ini huruf ma ya. Ini huruf ma. Dibaca mi karena harokat i, harokat bawah. Maka dibaca yumi. Ya sukun di depan huruf mi. Karena terdapat di depan huruf mi, maka harus dipanjangkan 2 harokat. Karena ya sukun adalah tanda 2 harokat. Yumitukum. Mim sukun berada di ujung ya. Yumitukum. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Salatihim. Salatihim. Perhatikan kata la ya. La dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil di atas huruf ini ya, huruf waw. Meskipun ada huruf waw, tapi wawnya tidak dibaca ya. Tidak dibaca wa. Karena ini hanya kaidah penulisan. Yang dibaca 2 harokat hanya huruf la. Karena terdapat alif di atas huruf wa. Maka dibaca salatihim. Jadi wawnya tidak dibaca ya, karena dia hanya kaidah penulisan. Salatihim. Hal ini hanya terdapat pada kata solatun ya, kata solatun. Karena bentuk tulisannya seperti ini ya. Sedangkan pada huruf yang lain tidak seperti itu ya. Jadi hanya khusus pada kata solatun, maka wawnya tidak dibaca ya. Salatihim. Salatihim. Ya, jadi la dibaca 2 harokat ya. Ini ti harokat i, hi harokat i. Mim sukun berada di ujung. Salatihim. Jelas ya? Kemudian kita beralih ke contoh berikutnya. Sam'ihi. Mim sukun berada di tengah, maka dibaca sam. Sam'ihi. Ha yang di ujung dibaca 2 harokat karena terdapat alif kecil di bawahnya ya. Alif kecil yang di bawah ini adalah tanda 2 harokat. Maka hi harus dipanjangkan 2 harokat. Sam'ihi. Ya, harokat bawah ya. Harokat i. Sam'ihi. Oke, seperti itu ya. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Mumtiruna. Mumtiruna. Perhatikan kata na yang di ujung ya. Sedangkan mim sukun ini berada di tengah, jadi dibaca mum. Na yang di ujung dibaca 2 harokat karena terdapat alif yang merupakan tanda 2 harokat ya. Maka kita baca mumtiruna. Ini huruf ro ya. Huruf ro bentuk lain dari huruf ro. Mumtiruna. To menjadi ti harokat i ya. Mumtiruna. Jadi harus panjang yang di ujung ya. 2 harokat. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Akhawaika. Akhawaika. Perhatikan kata wa. Wa dibaca 2 harokat karena terdapat ya sukun atau ya mati ya, yang merupakan tanda 2 harokat. Akhawaika. Akhawaika. Jelas ya? Harus dipanjangkan 2 harokat. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Ghairukum. Nah, perhatikan kata gho. Gho dipanjangkan 2 harokat atau diayun sekali karena terdapat ya sukun di depan huruf gho ya. Ya sukun atau ya mati adalah merupakan tanda 2 harokat. Ghairukum ya. Ghairukum ya. Mim sukun berada di ujung. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Wa zam'anun. Perhatikan kata mim sukun berada di tengah, maka dibaca zom ya. Wa zom. A yang di sini dibaca 2 harokat. Kenapa? Karena terdapat alif. Alif kecil di atas huruf A ini ya. Jadi harus dibaca 2 harokat. Nun sukun, nun yang di ujung adalah harokat un ya. Maka dibaca un. Wa zam'anun ya. Wa zam'anun. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Mamdudan. Mamdudan. Mim sukun berada di tengah, maka dibaca mam. Mam. Du dibaca 2 harokat karena terdapat waw sukun di depan huruf du. Maka harus dipanjangkan 2 harokat. Mamdu. Mamdu ya. Du dan yang di ujung harokat an, meskipun ada alif dibaca 1 harokat ya. Mamdudan.
mamdudan. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Imanihim. Perhatikan kata i dipanjangkan 2 harokat atau diayun sekali karena terdapat ya sukun di depan huruf i. Maka diayun ya. Ma ini huruf ma ya. Ma dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf ma. Maka harus dipanjangkan 2 harokat ya. Imanihim. Harus panjang ya. Imanihim. Oke, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata dan huruf fi qulubikum. Perhatikan kata fi qulubikum. Fi dibaca 2 harokat, dipanjangkan 2 harokat karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf fi ya. Maka dibaca fi ya. Fi qulubikum. Jelas ya? Fi qulubikum. Ya, diayun ya. Kemudian lu dibaca 2 harokat karena terdapat waw sukun atau waw mati di depan huruf lu. Maka dibaca fi qulubikum. Fi qulubikum. Mim sukun berada di ujung ya. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Maimanatun. Ma dibaca 2 harokat atau diayun sekali karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf ma ya. Maka dibaca maimanatun. Ini adalah huruf ma ya. Ini adalah huruf ma. Maka dibaca maimanatun. Harokat un ya. Maimanatun. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Bi amwalihim. Huruf mim berada di tengah, mim sukun. Bi am. Wa dibaca 2 harokat karena terdapat alif di depan huruf wa. Bi amwalihim. Mim sukun berada di ujung ya. Berada di tengah dan berada di ujung. Bi amwalihim. Jelas ya? Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Kata tumari fihim. Tumari fihim. Perhatikan kata tu di depannya huruf ma ya. Ma ini huruf ma dibaca 2 harokat karena terdapat alif ya, yang merupakan tanda 2 harokat. Maka diayun sekali atau dibaca 2 harokat. Tumari fihim. Fi dibaca 2 harokat karena terdapat ya sukun atau ya mati di depan huruf fi. Maka harus diayun sekali atau dipanjangkan 2 harokat. Tumari fihim. Fihim ya. Mari fihim. Baik, kita lihat lagi contoh berikutnya. Za'amtum. Za'amtum. Perhatikan kata mim sukun dan mim sukun ini ya. Maka dibaca tum. Za'amtum. Za'amtum. Baik, kita beralih ke contoh berikutnya. Fada'auhum. Perhatikan kata huruf au ya. Dibaca 2 harokat karena terdapat waw sukun atau waw mati di depan huruf au. Di depan huruf a ya, maka diayun atau dipanjangkan 2 harokat. Fada'auhum. Ya, jelas ya, mim sukun berada di ujung. Baik, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan layangkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi taufik kepada kita sekalian. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.